Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Apa kabar? Pasti baik semuanya. Semangat selalu ya di bulan puasa ini dalam belajar. Yuk kita pelajari lagi pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 ya. Yuk, Ustazah hari ini ingin menyampaikan tentang membandingkan benda yang panjang dan pendek dengan ukuran tidak baku. Tapi nanti Ustazah juga menyinggung sedikit tentang pengukuran baku ya, biar anak solih dan solihah lebih paham. Sebelum itu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan pembelajaran hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita selalu bersemangat ya hari ini. Oke, Ustazah ingin menyampaikan materi tentang alat ukur yang digunakan, alat ukur yang tidak baku. Di mana alat ukur yang tidak baku ini adalah alat ukur yang belum ditentukan oleh pemerintah ukurannya, jumlahnya. Tapi kalau ukuran yang sudah baku sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana semuanya ada angkanya, semua ada ukurannya. Dan nanti kita lihat ya, apa saja sih macam-macam yang digunakan kalau menggunakan alat ukur yang sudah baku. Ada juga alat ukur yang tidak baku. Nah, alat ukur yang tidak baku sudah beberapa kali Ustazah sampaikan di semester lalu. Ada apa saja? Ada jengkal ya, ada hasta, ada juga langkah kaki, ada juga telapak kaki. Dan masih banyak juga menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Bisa lidi, bisa batang korek api, bisa juga batangnya untuk membersihkan telinga itu loh, cotton bud ya. Yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Oke anak solih dan solihah, Ustazah ya memberikan contoh di sini alat ukur baku, yaitu alat ukur yang sudah ditetapkan pengukurannya oleh seluruh negara di internasional. Mereka semua menggunakannya karena lebih mudah dan juga lebih akurat ketika mengukur sesuatu. Nih, di sini ada contohnya. Ada apa saja contohnya? Ada penggaris, ada juga meteran pita yang digunakan untuk mengukur kain ya. Kalau kita menggunakan kita mau menjahit baju, kita harus mengukur menggunakan pita kain. Ada juga meteran roll kecil yang digunakan oleh bapak tukang, menggunakan untuk mengukur kayu. Juga ada roll besar tuh, pita besar yang dimana digunakan untuk mengukur hal-hal yang besar, bisa gedung, bisa jalan, bisa tanah. Nah, itu alat ukur yang sudah ditetapkan oleh internasional dan digunakan oleh seluruh dunia ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Alat ukur yang tidak baku. Alat ukur yang tidak baku sudah pernah disampaikan sama Ustazah Yaya beberapa kali, yaitu menggunakan jengkal, terus depa, juga ada juga hasta, ada juga langkah kaki. Itu semuanya sudah termasuk contoh-contoh yang bisa digunakan adalah menggunakan alat-alat tubuh yang bisa mengukur ukuran tidak baku. Ini kalau zaman dahulu tidak ada soalnya alat ukur yang baku, jadi digunakan alat ukur yang tidak baku ini ya untuk mengukurnya. Nah, di gambar yang satunya itu membandingkan alat ukur dari yang kita bisa lihat. Contoh misalkan panjang televisi dengan panjangnya lemari
buku. Pasti anak solih dan solihah dengan melihat dengan mata sendiri gini begini sudah tahu. Oh, berarti ini panjangnya panjang lemari, masa panjangnya televisi ya. Ada lagi mobil dan sama motor, pasti sudah bisa mengukur, sudah tahu. Oh ya, panjang mobil daripada motor. Nah, itu semuanya bisa kita lihat menggunakan penglihatan kita dengan memperkirakan, wah ini besar, ini kecil, ini panjang, ini pendek, ini tinggi, dan lain sebagainya. Kita lihat lagi berikutnya, ini membandingkan, di mana benda-benda di sekitar kita bisa membandingkan ukuran-ukuran yang ada di setiap bentuk benda yang ada di sekitar kita. Tuh contohnya, ada pensil yang kecil dan pendek, ada juga yang panjang, ada pohon kelapa yang tinggi dan juga ada yang pendek. Pasti anak solih dan solihah hanya memantau saja bisa menetapkan ya. Nah, sekarang ini mengurutkan panjang benda. Nah, Ustazah ya udah kasih contoh tuh di atas. Gambar nomor 1 ada penggaris, ada pensil pendek, ada juga gergaji. Nah, Ustazah mengukur dari yang paling kecil, yaitu pensil nomor 1, nomor 2 penggaris, nomor 3 gergaji. Oke, kita ukur lagi. Berikutnya, ini dia. Mana ya? Oh, nomor 1. Oh, amplop. Nomor 2 ternyata sekop. Nomor 3 alat yang digunakan untuk golf. Berikutnya Ustazah ya kasih tahu lagi nih, ada kunci yang paling pendek, ada lagi gunting yang paling pendek lagi, adalah sekarang yang terpanjang yaitu sekop. Nah, ini urutan dari yang paling pendek. Dibalik, kalau dibalik nih, dibalik lagi, itu ukuran dari yang terpanjang. Silakan anak solih dan solihah pantau mana di sini yang terpanjang. Contohnya itu ada kuas, ada juga krayon, ada juga penggaris dari kayu. Nah, anak solih dan solihah sudah bisa menetapkan ya. Dengan melihat saja kita sudah tahu dan bisa mengukurnya. Oke anak solih dan solihah, semoga pembelajaran tentang pengukuran tidak baku bisa terpahami oleh Ananda semuanya. Semangat belajar. Terima kasih dari Ustazah Yaya hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih anak solih dan solihah sudah mau memperhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.